Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dosen yang mengajar di kelas, dan teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami di kelas, serta kepada Ide Sang Yang Dewasa yang telah memberikan jalan serta kemulusan dalam menyelesaikan makalah dan hasil presentasi kami. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nilutu Febriani sebagai moderator dan penyaji 5. Yang kedua, Gede Angga Pramudia sebagai penyaji 1. Yang ketiga, Kadek Juliarte sebagai penyaji 2. Yang keempat, Gede Agus Sutawan sebagai penyaji 3. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, keterampilan membaca, yang kedua, menulis, yang tiga, menyimak, yang keempat, berbicara, serta dan kait-kaitannya serta hubung-hubungannya dari keempatnya itu. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilakan penyaji 1 untuk membacakan tentang hakikat keterampilan membaca. Untuk itu, saya mempersilakan penyaji 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Pramudia. Dengan saya akan menjelaskan materi tentang hakikat keterampilan membaca. Yang pertama, pengertian membaca. Pengertian membaca menurut Tarigan berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tulis. Yang kedua, oleh Finocchiaro dan Bonomo. Mereka mengatakan bahwa membaca adalah bringing meaning to and getting meaning from print or written material. Memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis. Ketiga, menurut Smith, menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses pengenalan, penafsiran, dan penilaian terhadap gagasan-gagasan yang berkenaan dengan bobot mental ataupun kesadaran total diri pembaca. Pengertian bahwa membaca adalah aktivitas memaknai suatu yang tersurat dalam bentuk tulisan sehingga memiliki suatu makna yang utuh dan mampu menyampaikan pesan yang ditulis oleh penulis. B. Aspek-aspek membaca. Menurut Boughton, bahwa secara garis besar terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu 1. Keterampilan mekanis atau mechanical skill. Keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanical skill dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order. Di antaranya pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, kecepatan membaca ke taraf rendah, dan keterampilan pemahaman atau comprehension skill. Kedua, ada keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill, dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order. Di antaranya memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, retorikal, dan retorikal. Memahami signifikansi atau makna, antara lain maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan, kebudayaan, reaksi pembaca, evaluasi atau penilaian, antara lain isi dan bentuk. Dan terakhir, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Ketiga, sedangkan untuk keterampilan pemahaman atau comprehension skill, yang paling tepat adalah membaca dalam hati atau silent reading, yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ada membaca ekstensif atau membaca ekstensif dapat dibagi atas membaca survei, yaitu membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan jalan melihat judul yang terdapat dalam buku-buku yang ada hubungannya, kemudian memeriksa atau meneliti bagian skema yang bersangkutan.
Selanjutnya ada membaca sekilas atau skimming, yaitu membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat melihat, memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari arti, mendapatkan informasi atau penerangan. Yang ketiga ada membaca dangkal, yaitu membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Kedua yaitu membaca insentif, dapat pula dibagi dan membaca telaah isi mencangkup. 1. Membaca teliti, yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan pendidikan yang menyeluruh. Kedua, membaca pemahaman, yaitu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Ketiga, membaca kritis, yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Keempat, membaca ide, yaitu membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Kelima, ada membaca telaah bahasa. C. Tujuan membaca. Yang pertama, membaca untuk memperoleh rincian atau fakta-fakta. Kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Keempat, membaca untuk menyimpulkan. Kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi jenis bacaan. Keenam, membaca untuk menilai. Dan ketujuh, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. D. Jenis-jenis membaca. Membaca terdiri atas dua jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuliarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan menulis. Hakikat keterampilan menulis itu ada 7. Yang pertama itu pengertian menulis dan definisinya. Menulis adalah kumpulan huruf atau angka yang dibuat dengan pena, contohnya pensil, cat, pulpen, dan sebagainya. Ada beberapa persyaratan yang sebaiknya dimiliki setiap orang untuk menghasilkan tulisan yang baik dan benar. Menurut CPA, mengemukakan bahwa syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Yang kedua, kepekaan terhadap kondisi pembaca. Yang ketiga, kemampuan menyusun rencana penulisan. Yang keempat, kemampuan menggunakan bahasa. Yang kelima, kemampuan memulai tulisan. Yang keenam, memeriksa tulisan. Di dalam komunikasi tertulis dapat 4 unsur yang terlibat. Keempat unsur itu adalah penulisan sebagai penyampaian yang pertama, kemudian yang kedua, pesan atau isi tulisan. Yang ketiga, saluran atau medium tulisan. Yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu menulis sebagai suatu proses. Pembelajaran menulis sebagai suatu proses di sekolah dasar mengisyaratkan kepada guru untuk memberikan bimbingan nyata dan terarah yang dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. Hal ini dilakukan guru melalui tahap-tahap proses menulis, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan seperti menulis, pasca menulis, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, ada tujuan menulis. Kegiatan menulis dilakukan dengan sebagai tujuan. Menulis mempunyai 4 tujuan, yaitu untuk mengapresiasi
memposisikan diri, memberikan informasi kepada pembaca, mempersuasi pembaca, dan untuk menghasilkan karya tulis. Jenis tulisan menurut tujuan menulis sebagai berikut. Yang pertama itu ada narasi, kedua ada deskripsi, ketiga ada eksposisi, keempat ada argumentatif atau argumentasi, yang kelima ada persuasif. Di sini kita mulai dari narasi ya. Kemudian yang keempat itu ada manfaat dan aspek-aspek menulis. Aspek-aspek menulis ini ada menulis mengasah kecerdasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Dan yang ketiga ada menulis menumbuhkan keberanian. Yang keempat menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu prinsip menulis. Prinsip menulis ini ada 5. Yang pertama, menyalin naskah dalam babaha. Yang kedua itu adalah menuliskan kembali atau memproduksi apa yang telah didengar dan dibaca. Yang ketiga ada melakukan kombinasi antara apa yang telah dihafal dan didengar dengan adaptasi kecil. Yang keempat, menulis terpimpin. Yang kelima, menyusun karangan atau komposisi dengan tema, judul, atau topik pilihan siswa sendiri. Ke nomor 6, yaitu aspek menulis karangan. Aspek menulis karangan ini ada jenis-jenis mengarangnya, seperti mengarang surat, mengarang cerita non-fiksi, mengarang cerita fiksi, mengarang lukisan keadaan, menulis berita aktual, dan mengarang puisi. Dan ada 2 lagi, yaitu mengarang esai dan mengarang naskah pidato. Kita mulai dari mengarang surat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta integrasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembaca melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang B, tujuan menyimak. Tujuan utama menyimak adalah untuk menangkap atau memahami pesan, ide serta gagasan yang dapat pada materi atau bahasa simakan. Menyimak dapat diajukan sebagai berikut. Tahapan proses menyimak dapat diuraikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, tahapan mendengar. Tahapan bunyi bahasa. Yang kedua, tahapan memahami. Yang ketiga, tahapan menginterpretasi. Yang keempat, tahapan mengevaluasi isi simak. Yang kelima, tahapan menanggapi. Yang keempat, jenis-jenis menyimak. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak tidak perlu perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga menyimak hanya memahami seluruh secara garis bersama saja. Jenis menyimak ekstensif sebagai berikut. Yang pertama, menyimak sosial. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam hidup sosial seperti di
di pasar, terminal, stadion, kota pos, dan sebagainya. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan, misalnya jika seseorang mempelajar sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain. Setelah penyaji 4, saya sebagai penyaji 5 akan membahas tentang hakikat keterampilan berbicara. Pengertian hakikat keterampilan berbicara. Keterampilan skill merupakan kecakapan, atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat. Percakapan. Lebih lanjut, Thornbury dan Slide 2006-8 menyebutkan ciri percakapan dan implikasinya antara lain. Pertama, diucapkan. Yang kedua, spontan dalam waktu yang nyata. Yang ketiga, terjadi konteks yang berbagi. Yang keempat, interaktif, konstruktif, dan resiprokal. Yang kelima, berfungsi secara interpersonal. Yang keenam, dalam bentuk informal. Dan yang ketujuh, terakhir, mengucapkan keinginan, perasaan, sikap, dan penilaian. Untuk tujuan keterampilan berbicara. Tujuan umum berbicara menurut Jago Taringan 1995-149 terdapat 5 golongan, yaitu dan bagian-bagiannya seperti menghibur, berbicara, yang kedua menginformasikan, yang ketiga menginformasikan berbicara, yang keempat menggerakkan dalam berbicara. Untuk beragam bentuk berbicara. Secara garis besar, bentuk berbicara di dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, berbicara di muka umum. Yang kedua, berbicara dalam e-konferensif. Fungsi berbicara. Menurut Research 2008-21, fungsi berbicara antara lain: yang pertama, sebagai interaksi, tool as interaction. Yang kedua, sebagai transaksi, tool as transaction. Yang ketiga, sebagai kinerja atau publik, atau tool as performances. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas berbicara. Berapa faktor yang mempengaruhikan oleh berbicara untuk mengaktifkan berbicara adalah: yang pertama, faktor kebahasaan. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Hubungan keterampilan menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Penyimak maupun pembaca melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara atau menyimak maupun berupa tulisan atau membaca, yang selanjutnya diikuti dengan proses decoding guna memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, ataupun informasi. Ini saya akan menjelaskan tentang hubungan keterampilan menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif yang sudah mutlak dan tidak bisa diubah lagi. Yaitu ada di balik itu juga ada jenis-jenis menyimak sebagai berikut. Yang pertama, menyimak kreatif. Menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreatif pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyimak kritis. Menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. Yang ketiga, menyimak ekstrinsik. Menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak umum dan lebih bebas. Menyimak selektif. Kemudian yang keempat ada menyimak. Setelah itu, hubungan keterampilan menulis dengan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung.
Untuk itu, pasti kita bertanya-tanya, apa sih langkah-langkah yang harus kita kuasai untuk seorang pembicara dan lain sebagainya? Baik, kita simak. Yang pertama, memiliki topik, minat pembicara, kemampuan berbicara, minat pendengar, kemampuan mendengar, waktu yang disediakan. Yang kedua, memahami dan mengikuti topik, memahami pendengar, situasi, latar belakang pendengar, tingkatan kemampuan, sarana. Yang ketiga, menyusun rangka berbicaraan, pendahuluan, isi dan penutup. Keterampilan berbahasa mencangkup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan lainnya. Kegiatan berbahasa yang pertama kali dilakukan adalah kegiatan menyimak dan mendengar apa yang dituturkan orang lain melalui sarana lisan. Secara alami, bahasa bersifat lisan dari terwujudnya dalam kegiatan berbicara dan memahamkan terhadap pembicaraan dilakukan. Sekian dari bagian-bagian yang terkandung dalam hubungan keterampilan menulis dengan berbicara. Jadi, menurut kami dari kelompok 5, kesimpulan dari yang kami baca dan kami presentasikan dan kami jelaskan bahwa kesimpulan dari keseluruhan yaitu dalam berbahasa ada 4 keterampilan utama, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada umumnya, keempat keterampilan tersebut membanggakan secara berurutan. 4 keterampilan berbahasa itu saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, apabila ingin memiliki keterampilan berbicara dan berbahasa, maka tidak bisa mengabaikan salah satu keempat keterampilan tersebut. Jadi kita harus memahami antara keempat tersebut dan dapat dipelajari dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk itu kami persilakan kepada petanya, baik itu bertanya ataupun mengeluarkan pendapat, kami persilakan. Dan kami berikan beberapa waktu untuk menjawab. Dan kami tutup terlebih dahulu dengan Prama Santi. Om Santi.